Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi tentang gen, genom, dan kromosom. Inilah anggota dari kelompok 1, Sahana Istighfaro, Nabila Agustina, Delbi Lestari, dan Pinka Lukita. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran kritis, inovatif, sistematis, dan logis dalam konteks peranan gen, genom, dan kromosom pada makhluk hidup. Prosedur proyek: pertama, carilah dan pahami materi mengenai gen, genom, dan kromosom. Kedua, tuliskan atau gambarkan posisi dalam satu buah gambar. Ketiga, amati. Kemudian rekam bagaimana posisi pada gen, genom, dan kromosom. Materi singkat. Gen adalah substansi hereditas yang terdapat di dalam kromosom dan bentuknya adalah berupa kode-kode sifat tertentu, yaitu terletak pada segmen-segmen DNA. Gen merupakan kesatuan terkecil yang membentuk sel dan sebagai pembawa sifat atau hereditas dalam sel makhluk hidup. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA, berbentuk lurus seperti batang atau bekok yang berada pada inti sel. Selain DNA dalam kromosom juga terdapat telomer, nukleosom, dan histon. Genom adalah keseluruhan materi genetik yang terdapat di dalam setiap sel makhluk hidup atau seluruh materi genetik yang terdapat dalam satu inti sel. Peranan dan fungsi. Gen berperan mengode protein atau enzim dengan ekspresi yang dikendalikan gen regulator. Fungsi gen: 1. Menyampaikan informasi mengenai genetika dari generasi ke generasi. 2. Mengontrol, mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh. 3. Menentukan sifat-sifat pada keturunannya. Seperti yang dicontohkan pada fakta di depan, sifat-sifat itu dapat berupa bentuk rambut, bentuk badan, warna kulit, dan lain sebagainya. 4. Proses reaksi kimia di dalam tubuh dapat terjadi secara berurutan. Pada setiap tahap reaksinya dibutuhkan enzim. Pembentukan dan juga pengontrolan kerja enzim tersebut dilakukan oleh gen. Pada proses perkembangan yang membutuhkan hormon juga diatur oleh gen. Selanjutnya, genom. Genom berperan mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Fungsi genom itu sendiri, yang pertama, mengendalikan keseluruhan metabolisme sehingga organisme tersebut dapat hidup dan sempurna. Yang kedua, mengandung informasi biologis yang diperlukan untuk membangun tubuhnya dan mempertahankan hidupnya serta diwariskan ke generasi selanjutnya. Selanjutnya, kromosom. Nah, kromosom ini berperan penting dalam proses pembentukan gamet atau sel kelamin dan pewarisan sifat, membentuk ciri khas setiap individu, memastikan proses duplikasi DNA terjadi dengan tepat. Fungsi dari kromosom yang pertama memastikan bahwa DNA tetap berada di tempatnya saat terjadi pembelahan sel, sehingga bisa tuh terbagi rata antar sel. Nah, yang kedua, melindungi materi genetik atau DNA dan kerusakan selama pembelahan sel. Yang ketiga, sebagai pembawa materi genetik yang berperan dalam proses transkripsi DNA pada proses sintesis protein. Yang terakhir, melakukan proses replikasi selama pembelahan sel dan memastikan setiap sel yang membelah mendapatkan gen yang sama. Contoh peranan gen, genom, DNA. Gambaran fungsi gen, genom, kromosom, dan DNA dalam tubuh manusia. Ada seorang anak perempuan bernama Ani. Tubuhnya terdiri dari jutaan sel. Di dalam setiap inti selnya terdapat kromosom. Kromosom adalah pita panjang DNA yang dipadatkan. Ani memiliki sepasang kromosom, satu dari ayah dan satu dari ibu. Kromosom dari sang ayah mengandung gen rambut keriting. Begitu juga kromosom dari sang ibu. Kode genetik tersebut memberi instruksi agar dalam tubuh Ani terbentuk protein untuk membuat rambut keriting. Itulah sebabnya Ani memiliki rambut yang keriting. Selain gen rambut keriting, ayah Ani memiliki 2 gen rambut hitam, sedangkan ibunya memiliki 1 gen rambut hitam dan 1 gen rambut coklat. Ani kemudian mendapatkan 1 gen rambut hitam dari ayah dan 1 gen rambut coklat dari ibunya. Inilah kenapa Ani memiliki rambut hitam kecoklatan. Dan ceritanya dengan Andi.
adiknya si Ani. Andi mendapatkan 1 gen rambut hitam dari ayah dan 1 gen rambut coklat dari ibunya. Dengan ini, Andi lalu memiliki rambut yang berwarna hitam, yang berbeda dengan Ani yang berambut hitam kecoklatan. Perbedaan kombinasi gen yang diturunkan tersebut bisa membuat tiap manusia tampak berbeda. Meski saudara kandung, namun secara garis besar, organ tubuh dari semua manusia tetap sama. Ani dan Andi sama-sama memiliki ciri yang menjadikan mereka sebagai manusia dan berbeda dari makhluk hidup lainnya. Baiklah, dari materi yang sudah dipaparkan tadi dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor keturunan kromosom yang terdiri atas DNA atau deoksiribonukleik asid. DNA terdiri dari 2 utas benang polinukleotida dan berpilin atau double helix berpilin ganda. Seutas tali nukleotida tersusun atas rangkaian nukleotida yang terdiri dari gugus gula deoksiribosa, gugus asam fosfat, dan gugus basa nitrogen. Genom merupakan gugus atau himpunan gen lengkap dari suatu organisme yang mengendalikan keseluruhan metabolisme, sehingga organisme tersebut dapat hidup dengan sempurna. Genom juga terdiri dari 1 sel lengkap kromosom dari tertuanya. Kromosom merupakan pembawa bahan genetik yang terdapat di dalam sel makhluk hidup. Kromosom berbentuk batang panjang atau batang pendek dan lurus atau bengkok.